Bismillahirrahmanirrahim. In fa'ala yanfa'ilu in fi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wadaka munfa'alun in fa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun in kasara yang kasiru in bisaran wa munkasaran fahuwa munkasirun wadaka munkasarun in kasir la tankasir munkasarun munkasarun in faddo yang faddu in fidodan wa munfaddun fahuwa munfaddun munfaddun in faddo la tanfaddu munfaddun munfaddun in qada yang qadu in iyadan wa munqadan fahuwa munqadun wadaka munqadun in qad la tanqad munqadun in ma'ayan ma'u in miya'an wa mun ma'an fahuwa mun ma'un wadaka mun ma'un in ma'latan ma'mun ma'un mun ma'un in jalan wa mun jalan fahuwa mun jalin wadaka mun jalan in jalin latan jalin mun jalan in barayan bari'in bira'an wa mun baran fahuwa mun barin wadaka mun baran bari mun baran mun baron in tafa'ayan tafi'u intifa'an wa mun tafa'an fahuwa mun tafi'un wadaka mun tafa'un in tafi' mun tafa'un mun tafa'un Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi yassir wa a'in. Baik, sebelum ngaji biasa nih malam Senin, ya udah ayo biar cepetan aja. Udah semuanya, cewek cowok kalau mau, kalau nggak mau ya udah ya kak. Gue mah seneng aja. Pakai dulu lah. Lu bayar kuliah. Sementara kan semuanya berapa? 5 juta. 5.700.000. Nyicil berapa? 3 juta lah hitungannya ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sejuta. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2 juta. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3 juta. Beli sayur tuh 200. Nih mana lu besok bantuin lagi Mang Konde ya nih gua kasih gocap bagi rokok ya. Boleh lihat ya. Oke. Lu apa Bang? Oh iya. Man yang rajin lu 20 apa gocap? Udah ini aja lu 2 sama aja 40. Paham banget lu. Ini net. Ini 2 nih. Lagi lu goceng lah. Mana tadi Bakir nih tuh. Lumayan deh lumayan. Lalu ini lo kan masih begini lah ya. Ya udah, beli obat. Obatnya berapa kira-kira berobat? Sob.
Oh, udahlah kalau gitu beli bocah kayak udah halo ya enggak. Oh, mana lo bocah kan? Masa lu kebangetan rajin anaknya ya. Nih udah 20 aja. Naon menciri? Ya kan dia janji ke tadi saya yuk. Nah, 50. Besok kalian dua sayur tadi udah ya? Oh. Ya udah ini wakilin. Ini buat Yusuf. 200 semua main libur mulu lu. Oh, masa cuma sehari lu. Tuh 2 3 4 5 6. Ono buat satu no. 7 8 800 yang satu kan kayak ini sekarang. Kurangilah. Nih, pegang dulu 800. Oke. Apa lagi? Terus bayaran kuliah tadi bentar, bulan apa? Jangan mendadak ya, maksudnya jauh-jauh hari kasih tahu. Oke, itu apa? Mafsuh, wah iya, wah lu paham banget. Mafsuh ngomong ini. Paham banget dia kalau duit mana gue cap lu. Iya gak? Lu apa? Udah nih, lu kalau udah rajin lu. Ya, udah gak apa-apa nih. Ini 20 sembarangan lu. Ini udah wah, udah samain aja. Loh, itu udah sayur. Beli sayur malah. Ini ada yang kurang kan nih? Udah semua. Udah semua. Kok masih banyak ini? Masih lah, habis malah bangkrut. Bahaya lah. Tuh. Udah ngaji ah. Duit mulu. Oke. Sekarang kita lanjut ngaji An-Nasaih Diniyah. Halaman kalian 93 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal munjiyati al-fadhilati asyidku ma'allahi wal muraqabati lillahi wal muraqabatu ya lillahi wa khusnut tafakkuri wa qasrul amali wa kasratu zikril mauti wal isti'dadu lahu. Ini berlaku untuk kita semua. Erwin termasuk ya, kalau dulu ada Alpin ya, kemarin Alpin kan lagi di Cimande ya kan. Wa minal munjiyati, dan itu diantara perkara-perkara yang menyelamatkan, maksudnya perbuatan baik yang menyelamatkan umat kaum muslimin. Al-fazilati, yang utama, asyidku, bermula jujur. Sebelumnya apa? Sebelum jujur tawakal, ikhlas ya. Nah ini kemarin udah saya tulis yang 3 malam Sabtu yang sebelumnya. Ini konteksnya adalah tahalli. Tahalli itu menghiasi diri dengan perbuatan baik. Kan diawali kemarin tahalli, menghilangkan sifat-sifat buruk, bohong ya kan, riya dan lain sebagainya. Nah sekarang kaitannya setelah itu dibuang, nih dengerin nih semuanya. Yang baik untuk anak-anak ya termasuk bapak-bapak ya termasuk saya. Gitu loh. Asyidku, bermula jujur. Ini udah langka nih orang jujur itu. Ma'allahi, bersama Allah. Dulu saya waktu masih kuliah, itu kan saya untuk apa membiayai hidup, saya tulis nama yang pakai gambar poster di kaki 5 termasuk di depan puskesmas Pondok Gede, termasuk Jatinegara, Jenderal Urip itu, termasuk Pasar Minggu. Mas Dolip malah dulu katanya pernah sama saya. Pasar Minggu termasuk di Taman Mini, terus Ragunan, tempat-tempat itu nyari untuk bertahan hidup. Nah saya pas di di depan puskesmas Pondok Gede itu ketemu sama orang Kalimantan. Nah itu saya ditulis, dibacain pantun dari Kalimalang ke Cianjur ya kan, dari Cianjur ke Kalimalang kebalik. Orang jujur nasibnya Malang. Kan? Maksudnya apa? Kan nulis kaligrafi. Nah, ini orang nulis kaligrafi cakep,
masa nasibnya di pinggir kaki gimana gitu kan. Nah, kadang-kadang sering orang jujur itu malah hancur, kan begitu. Nah, cuman itu tetap kita hilangkan dan kita harus tanamkan bahwasanya jujur itu ajaran agama apapun jujur, kan gitu kan. Nah, termasuk mohon maaf, coba saya mau menggelapkan dana seperti ini, saya antepin, udah saya biarkan kalian lapar sekolah ya bodo amat, iya kan. Beli sampai kuliah, bayarin kuliah sampai jutaan bahasa kasarnya lah. Kalau saya mau ibaratnya bermain curang lah istilahnya, nah ngapain, mendingan juga alasis bangunan nggak usah diselesaikan, biar aja kelihatan, iya kan, biar banyak orang. Enggak lah, itu jujur. Maka tolong perhatikan jujur dari anak-anak, dari kalian sekolah ulangan, walaupun kalian dapat nilai 5 sekalipun nggak naik, lebih baik jujur daripada kalian nyontek. Dan nyontek itu awal dari tidak kejujuran. Nah, nilainya jelek, sekolah bisa, kuliah bisa, ya kan, dikatrol umpamanya jadi insinyur salah ngitung, ya enggak, lah bangunannya rontok ambruk, iya kan. Berarti kemarin waktu rubuh ini salah ngitung kan, itu mah ada apa namanya, puting beliung kan begitu kan, sembarangan lu. Santi denger nggak? Lah iya, ini Aska dengar, belajar jujur bakir. Oh, nggak boleh bohong loh. Ma'allahi, bersama Allah, wal muraqabatu, dan merasa diawasi. Kalau bahasa Jawanya nginjeng itu ngintip, maksudnya merasa kita diintip, diawasi, gampangnya kalau terjemahan bebasnya. Wal muraqabatu, dan merasa diawasi lillahi, bagi Allah. Kita mau bagaimanapun, dimanapun, kapanpun, sama siapapun atau sendirian, kita ini diawasi oleh Allah. Kalau timbang CCTV mah, paham? Itu kan sering sama Alvin dulu kok ayam loncat dari situ, ya kan? Iya, hindarin supaya nggak masuk. Iya apa enggak? Nah, itu nggak jujur. Begitu loh. Odong itu rezeki itu udah akibatnya. Itu akibat. Gitu loh. Sebabnya macam-macam. Maka lebih baik jujur apapun yang terjadi. Dan itu sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama ada kan sidik. Mana sidik, ya benar atau jujur, udah jujur aja udah. Gitu loh. Bisa dipahami nih, Bakir. Jangan bohong mulu, nggak boleh. Ini panduannya. Nah, kita hiasi untuk tidak bohong, dikasih obat namanya jujur loh. Paham Mas Kak? Nah, iya. Jangan dia sekolah enak-enak kabur. Nah, ada burunan, kalau sekarang mau lu kabur nggak gue cariin, paling gue laporan doang. Kita udah kenyang. Iya kan? Wa husnut tafakkuri, dan bagusnya tafakur, berpikir yang positif. Bagaimana saya ke depan? Ngerti kan? Supaya menjadi orang sukses, harus rajin belajar, rajin bebenah, rajin bebersih, rajin bantuin orang tuanya dan lain sebagainya. Jangan ya, itu tafakur namanya. Wa qasrul amali, dan sedikitnya angan-angan. Jangan hidup berangan-angan. Iya kan? Umpamanya Erwin sama Aska tapi berangan-angan. Coba Erwin kalau ngomong Aska katanya, coba Erwin, lu punya duit 10 juta Erwin, ntar buat beli handphone ya Erwin ya. Oh iya Aska, nah, apa handphonenya apa? Udah somai aja. Oh ya kan, somai kan dapat
yang 4 juta udah bagus, tersisa masih 6 juta, nggak apa-apa. Ntar kasih teman-teman bakir, kasih 200 bakir, Junet 200, semuanya teman-teman kasih 200. Yang perempuan ya kasih 200, nggak apa-apa. Kata Aska, Erwin marah. Jangan Aska, kebanyakan. Ya, bakir makasih aja goceng. Lah iya kan, wah jangan belit-belit amat lu. Baru ngimpi dapat duit aja udah berantem. Kan berandai-andai tadi. Andai kan mempunyai duit 10 juta. Lah bagaimana punya duit beneran lu? Kabur. Lah iya kan? Tuh. Makanya itu kalau amal nggak boleh. Nah, terus bagaimana? Berangan-angan maksudnya apa ya, mengangan-angan yang nggak buguh tadi. Kalau bercita-cita mah harus. Lu cita-citanya pengen jadi apa? Kemarin udah saya bilangin. Lu dari Kupang jauh-jauh kemarin, makanya lu males. Cita-cita lu apa? Giling-giling nggak punya cita-cita. Sekarang udah anu belum apa cita-citanya? Biar jelas cita-cita lu apaan, Erwin. Nah, ini, makanya lu gak jelas ya begitu. Bakir apa cita-citanya? Pengen jadi satpam. Udah ikutin bapak lu. Lu kalau cita-citanya pengen jadi tukang parkir nggak usah sekolah. Ya, modal periwitan aja udah. Ya kan? Lu malam ini harus diputuskan. Lu mau jadi cita-cita jadi apa? Ngerti? Lu net apa net? Coba net. Pengusaha. Lu kalau mau jadi pengusaha nggak apa-apa, bagus. Mesti rajin. Lu kalau memang ini harus dicatat. Pembelanjaan Junet apa? Kan usaha. Untung rugi harus lu tanya 4 tolik. Oh, belajar dari pengusaha. Lo gitu. Lu apa, Aska? Pemain bola. Udah gak usah. Lu napas ya Senin Kemis main bola. Ya enggak? Di lapangan pulang. Astagfirullahaladzim. Udah gak usah dah. Ya enggak? Pemain bola. Lu kalau main, ini ada yang tukang sniper gak, penembak? Gak ada. Lu tuh dodol, lu dikasih tahu. Lu pengen jadi tukang tembak, lu kalau ngenceng jangan pegangin. Nah, iya kan ya? Biar enggak, kan biasa lepas tentang. Lu nembak, paham maksudnya? Junet mana paham lu udah. Wakasrotu zikri mauti, dan banyak ingat mati. Wal isti'dadu, dan siap-siap lahu untuk maut. Itu banyak ini. Jadi ada jujur, nanti yang kedua muraqabah, ketiga husnul tafakur, yang keempat qasrul amal, yang kelima ingat mati dan siap-siap untuk mati. Nah, satu persatu nih. Tadi disuruh jujur, ammasidku. Adapun bermula jujur, faqala Allah Ta'ala, maka telah berfirman siapa Allah Ta'ala itu dalam surah At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Ya kan yang beriman. Ittaqu, takwalah, takutlah kalian semua Allah, pada Allah. Itu Aska dengerin. Wakunu, dan jadilah siapa kalian semua, jadi itu ma'as-shadiqina, bersama orang-orang yang jujur. Tuh. Hai orang-orang yang beriman, pertama takutlah kamu kepada Allah, takwalah kalian semua kepada Allah, dan
ngumpullah, jadilah bersama orang-orang yang shadiqin, orang yang jujur. Orang yang jujur ya ibaratnya seperti digambarkan seperti orang yang memberi manfaat di antaranya, seperti lebah. Oh iya kan? Orang yang beriman yang jujur. Lebah gimana? Iya kan? Hinggap di bunga. Bunganya tadi nggak rusak, ya kan? Bunganya baik. Tapi kalau apa perhatikan lalat. Bunga itu wangi apa? Apek. Nah, kecuali bunga bangkai ya. Bunga bangkai kan memang iya. Nah, secara umum bunga itu bagus, berkualitas. Jujur kok, orang yang jujur kok sama. Coba lalat. Yang dihinggapi lalat apa baik? Wah, ini ada kucing baru nih. Kucing siapa nih? Udah piaranya Erwin itu udah apa-apa. Iya kan, lalat itu bangkai dihinggapi. Tai kucing, bekas ada kucingnya gak? Dihinggapi. Iya kan? Bekas sampah atau sampah dihinggapi. Maka jadilah seperti lebah. Lebah itu nyengat orang. Orang yang disengat lebah, apalagi kalau lebah-lebah madu itu, memang bentol. Tapi bentolnya lebah itu melindungi, melapisi namanya antibodi. Ada orang diantuk tawon madu itu. Coba habis itu kegerimisan atau mandi hujan, nggak meriang karena kekebalan antibodinya bagus. Nah, itu orang HIV/AIDS. Ini perhatikan, orang HIV/AIDS itu antibodinya nggak ada. Maka begitu sakit ya udah penambah parah. Itu pentingnya, dan ciri orang itu nggak punya antibodi, bersin aja nggak bisa dia. Wahing itu loh, wahing kalau nggak ngerti bersin. Hasim gitu loh, ngerti kan? Orang yang kena HIV/AIDS bersin aja nggak bisa. Maka bersin dalam ajaran agama itu disuruh baca alhamdulillah. Itu menandakan kita masih mempunyai antibodi. Erwin bersin, hasil alhamdulillah. Bakir dengerin, doain, yarhamukallah. Erwin karena didoain sama Bakir, doain lagi, yahdi kumullah wa yuslih balaka. Kan begitu, pakai bener. Lama-lama doanya sudahlah. Iya kan ya. Nah coba, gara-gara bersin tok, ini luar biasa loh. Kalau kita, maka pentingnya jujur di situ. Orang kalau udah masih bersin itu berarti masih punya antibodi. Nah, itu orang jujur diibaratkan seperti itu, gitu loh. Nah itu waqala ta'ala nih, surat yang kedua itu dalam Al-Maidah 199. Qala Allah Ta'ala hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hadza bermula ini, itu hari kiamat. Yaumu yanfa'u. Nah, kalau ini dalam ilmu qiraah ada yang baca yaumun. Nah, cuman kalau kitab saya yaumu yanfa'u. Jadi lafaz yaum dimudhofkan ke jumlahnya lafaz yanfa'u. Yaumu yanfa'u itu harinya memberi manfaat. As-shadiqina pada orang-orang jujur. Apa sidquhum? Kejujurannya shadiqin. Apa maksudnya? Hari kiamat adalah hari yang mana jujurnya, kejujuran dari orang-orang jujur itu akan memberi manfaat. Ya kalau sekarang mah ente mau jujur kayak mau kagak, kayak yang penting duitnya banyak, sewa pengacara, udah, ya kan? Itu A bisa menjadi B, B bisa menjadi C dan seterusnya. Oh, tapi hari kiamat kagak bisa. Pengacaranya enggak doyan duit. Malaikat susah kok duit.
Buat apaan duit? Sama malaikat kan nggak butuh duit lah. Kalau sekarang lah udah. Ente punya urusan apapun sama siapapun, yang penting ada uang, pasti menang. Termasuk perempuan juga sama kan begitu. Lagu duluan begitu. Lu jangan gak usah kesinggung lu. Santi sama Lia ngomong mulu. Lo jewer, wah, bunga jewer, malah tidur. Aduh. Itu dulu kan ada lagu lama. Perempuan di zaman sekarang ada uang duai abang sayang, namun kalau lagi tanggung bulan kantong kembas abang ditendang. Lah kan begitu kan? Itu Elia Kadam lagu siapa itu? Udah pokoknya lagu dulu dah, itu era tahun 80-an apa 70-an. Bang Konde baru lahir, itu belum lahir malah. Itu lagunya Pak Didi itu kan. Masya Allah. Tuh, oke, waqala ta'ala. Ini dalam surah Al-Ahzab 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Minal mu'minina, itu diantara orang-orang mukmin, rijalun bermula terdapat beberapa laki-laki, sodaku yang jujur. Nah ini pembahasannya. Yang jujur siapa? Rijal ma pada perkara ahadu, yang mengadakan perjanjian muahadah. Siapa rijal? Allah pada Allah, alaihi atas ma. Wa qala ta'ala, ini yang kelima, surat Al-Ahzab juga ayat 24 terusannya. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim, liyajziya, supaya bahwa membalas siapa Allah as-shadiqina pada orang-orang yang jujur, bisidqihim dengan kejujuran as-shadiqina. Nah ini 5 ayat ini adalah menerangkan, menetapkan kaitannya manfaat dan pentingnya berbuat jujur. Aska dengar, maka Aska kudu bener lah. Orang bolos sekolah itu berarti nggak jujur. Lu berapa lama bolos sekolah? Ada 2 minggu kemarin. Yang berturut-turut ada 2 minggu. Hampir dicoret net ya. Akibat nggak jujur. Ya, kurang enak bagaimana, kurang bersyukur bagaimana. Lu ujian gua bayarin, lulus daftar sekolah gua bayarin, ya kan? Beli seragam gua bayarin, ya kan? Orang tua lu sama sekali nggak bantu, nggak masalah, tapi lu jujur paling enggak. Begitu loh maksudnya. Lo jangan udah dibilang sama nggak punya duit gampang. Ada Pak Usin, ada Pak Tolib, ada Pak Konde, ada Pak Supri, Pak Di Marso, semuanya dah. Mas Ali, tinggal minta, woi duit kurang, lo tenang bang, ntar kasih kalau ada. Gitu kan, lah iyalah ngasih kalau ada, kalau nggak ada ntar kalau ada, udah gitu aja. Buktinya kan lu keluar lu bayarin SPP udah. Buktinya kan kalian semua nggak ada yang nunggak bayaran sekolah. Kalau sampai ada yang teriak nunggak, saya jewer beneran. Berarti lu nggak jujur, nggak bayarin. Orang udah saya kasih per 3 bulan, akan saya lunasin. Nah, dalam 6 bulan 2 kali bayar. Loh, ini jangan santai-santai lu. Enak aja santai ya nggak? Bentar lagi apa? Maka kenapa per 3 bulan saya bayarin dan saya ambil bulan keduanya? Otomatis nanti ada uang ulangan. Sembarangan. Apa urusan begini gua udah khatam. Iya kan? Kalau sampai nunda bayarnya, nanti bertumbuk gak karuan. Tuh, jujur. Orang bolos sekolah kayak bolos ngaji kayak. Iya kan? Itu gambaran tidak jujur. Nyambung nih. Termasuk kemarin Mafta saya uji. Nah, saya beliin apa kek? Ya kan? Oh, waktu benerin motornya di Mas Seto.
Kan saya tahu berapa duit. Orang udah saya tanya 345. Ya, lah saya kasih duit 350. Kan masih ada goceng. Kalau lu jujur lu anterin Pak lebihannya. Walaupun saya kasih ulang, tapi harus ada will, keinginan dari kalian untuk mengembalikan dulu. Paham maksudnya? Wah, Pak Ustadz mau udah ikhlas aja. Ah iya, tapi nggak begitu caranya. Loh, jadi pahami nggak? Bahkan kalau saya nyuruh beli bensin aja, ini tolong beliin bensin, akan saya kasih kembaliannya. Bahkan kemarin banyak lu, ya nggak? Berapa itu kembalian? 29. Duitnya gocap. Berarti kan isi bensin cuman 21.000. Gue lu ambil aja. Lah iya kan? Tuh. Yang penting pada bener. Ngerti kan? Dan bohong lu ngantuk. Mau ngopi pahit emang? Wah, dari sono yang ngopi lu. Udah kalau cita-cita, lu kalau mau cita-cita mau jadi security, ya Pak. Lu dari sekarang siapa? Asal ketemu orang hormat Pak, siap dan. Kalau dulu malah jindan, izin komandan kan jindan, komandan kata izin, jindannya kan. Aduh, ampun dah. Lu cita-citanya pengen jadi apa Bunga? Kalau jadi pembantu mah nggak usah ribet, nyapuin aja jalan yang ada ya Pak. Ya lu tuh, pengusaha selengean begini ya Pak. Ya nggak apa-apa, makanya sesuaikan kalian nanti ngambil. Lu sekolah ngambil jurusan apa? CPS. IPS kan ilmu pengetahuan sosial. Ada hubungannya nggak dengan pengusaha? Ada. Oh, nyambung berarti. Mau kirain jangan kayak Erwin. Lu sekolah jurusan apa Win? Jurusan pasar kekapi Pak. Oh, gua cewer sekali. Lah iya, aduh norak buat Kupang tuh, aduh ampun dah. Aduh, ampun. Oke dikit lagi nih. Waqala alaihi salatu wassalam. Ini banyak redaksi. Kalau versi di sini, kalian asidku apa? Fa'in asidko. Asidku kan? Nah, kalau redaksi yang lain dalam kitab Arba'in Nawawiyah, alaikum bisidki. Fa'in asidko. Nah, gitu loh. Ngerti kan? Itu kan kemarin udah dibaca puasa 2 tahun yang lalu. Nah kalau di sini asidku bermula jujur, yahji itu mengarahkan, memberi petunjuk. Apa asidku? Ilal birri, kepada kebajikan. Jujur itu menunjukkan seseorang kepada al birru, kebajikan. Wal birru, dan bermula kebajikan, kebaikan. Yahji itu memberi petunjuk, menunjukkan ilal jannati, ke surga. Perbuatan yang baik itu mengarahkan seseorang ke surga. Wala yazalu wa ma yazalu. Nah itu zala yazalu, diingat-ingat saudaranya Kana. Dan tidak henti-hentinya siapa al-abdu, seorang hamba. Itu dipraktekkan ilmu nahunya. Yasduku, itu jujur siapa al-abdu. Wa yataharro. Taharro itu apa ya? Meneliti gampangnya. Maksudnya berhati-hati untuk melakukan sesuatu asidko, pada kebenaran. Maksudnya taharro itu mematutkan siapa al-abdu, asidko, pada kejujuran. Pokoknya dia berbuat hati-hati, waspada, jangan sampai bohong dan harus jujur. Nah, hatta yuktaba, sehingga dicatat siapa al-abdu indallahi, di sisi Allah, siddiqon, pada orang yang jujur betul. Nah itu kronologisnya. Jujur menunjukkan kepada kebajikan,
kebajikan menunjukkan kepada surga. Tidak ada seorang hamba yang jujur dan ia memperhatikan betul semua perbuatan dan ucapannya sehingga ia jujur sampai-sampai Allah tulis hamba tersebut di sisinya sebagai hamba yang jujur, diakui. Loh, kalau kita ngaku jujur kan penilaian kita sepihak. Lah saya mah kurang apanya? Banyak kekurangan lu. Kalau ngomongnya sama saya masa gituin. Lo ya kan? Bohong. Nah, itu udah banyak kekurangan. Nah, itu jujur. Sebaliknya, wal kadzibu dan bermula bohong. Yahdi itu menunjukkan apa al kadzibu ilal fujuri, kepada kelacutan. Lacut itu apa bahasa Indonesianya? Kedoliman lah ya. Lacut kalau bahasa Jawanya. Kedoliman. Wal fujuru dan bermula sifat lacut kezaliman. Yahdi itu menunjukkan, mengarahkan ilan nari, ke neraka. Tuh dengerin naskah. Semua, kita semua. Wa ma yazalu dan tidak henti-hentinya siapa al abdu seorang hamba, yakdzibu itu bohong siapa al abdu, wa yataharro dan meneliti siapa al abdu al kadziba pada bohong, hatta yuktaba sehingga ditulis siapa hamba tadi indallahi di sisi Allah kadzaban pada tukang bohong. Wa awalus dia titik, lanjut dikit lagi nanti baru muraqabah. Wa awalu sidqi, nah ini, dan bermula awalnya kejujuran, mujanabatul kadzibi itu menjauhi bohong. Orang kalau pengen jujur gampang, jangan bohong. Udah gitu aja. Nggak punya duit, ngomong nggak punya duit. Punya duit, ngomong punya duit, ntar diutang lagi. Kan begitu kan? Nah, fi jami'il aqwali dalam semua ucapan. Jujur, ya duit mbah punya, cuman buat perlu, umpamanya kan gitu kan, nggak punya buat lu. Ada kadang-kadang ada yang ngomong gitu, iya kan, padahal punya, oh gitu loh. Emang berat, orang belajar jujur itu berat. Cuma inna lisidki, kemudian sesungguhnya itu tetap bagi sifat jujur, apanya madkholan, jalan masuk, fi jami'il a'mali dalam semua amal, wan niyati dan niat, wal ahwali dan keadaan, wal makomati dan makomat. Makomat itu kedudukan. Jujur itu akan membukakan gampangnya pintu masuk dalam semua perbuatan yang baik, niat, keadaan dan tingkatan. Nggak ada wali atau nabi yang bohong. Maka sifatnya nabi sidik. Kalau dalam hal apapun dibangun atas dasar kebohongan, rapuh. Udah gitu aja. Jujur aja udah. Walaupun pahit. Begitu loh. Pahit, tapi kalau memang kopi juga sehat. Makanya kelasnya kopi setan itu setan maksudnya itu sakit perut ya, emangnya enak lah ya, enak awalnya ntar kesono diabetes ya kan, habis diabetes kalau kata orang Surabaya jancuk lah iya kan. Oh Pak Bino lah iya kan, barangan lo. Aduh wa makna sidqi dan bermula maknanya jujur via di dalam niat, amal, akhwal, makomat tadi, as-sabatu itu teguh, keteguhan, tetap begitu loh. Alaiha atas itu semua tadi apa namanya, semua perbuatan, niat, akhwal dan makomat. Wal ityanu dan melakukan biha dengan semua amal, niat, akhwal dan makomat alal wajhil ahsani atas cara yang terbaik, al akmali yang tersempurna, al akhwati yang lebih hati-hati. Udah
Yang penting semua yang dilakukan didasari kepada kejujuran. Tiada dusta di antara kita. Udah, kalau memang awalnya dibangun atas dasar kebenaran, kejujuran, semuanya akan berjalan baik-baik. Baik-baik saja itu bukan berarti nggak ada hambatan. Namanya orang hidup ya pasti ada tantangan, kan gitu kan. Lah, namanya kalau nggak ada tantangan, nggak coba orang itu kan kadang-kadang mengadakan, Aska tadi katanya hobi main bola, ya kan? Main bola kan berarti ada lawan. Kalau ada lawan kan berarti ada tantangan kan. Nah coba Aska main bola sendirian, ya gol walaupun sampai bisa memasukkan bola ke gawang 100 kali dalam sejam, ya bukan pemenang, orang gila, iya. Iya kan ya. Nah, kita dikasih nafsu, kita dikasih masalah itu kalau kita menyikapinya benar, ini masing-masing orang, siapapun orangnya, bahkan wali, bahkan nabi, ujiannya jauh lebih berat, bukan enak loh, gitu loh. Nah ini tergantung. Bahkan kalau kita menyikapinya, setiap permasalahan yang ada sama kita itu adalah cara Allah untuk mendidik kita, cara Allah untuk mendewasakan kita. Maka kita mendapatkan musibah, mendapat tantangan, mendapat apapun bentuknya, pasti kita akan berbaik sangka sama Allah. Bisa dipahami nggak nih? Orang-orang kadang-kadang ada yang membangunnya buruk sangka. Orang sekarang lagi musim orang pada meriang ya, begitu meriang, wah ini santet sahail tuh. Meriang emang lagi musim, karena pikirannya delit, katanya ada yang nyantet, ya kan? Nah itu kan berarti membangun pikiran kotor, piktor namanya, tuh gitu loh. Ma'abadril istitoah, serta mengerahkan kemampuan, wanihayatil jiddi, dan maksimalnya kesungguhan, watasmir, tasmir itu energik aja gampangnya lah, semangat lillahi, untuk Allah, fi dzahir wal batin. Tuh, kalau semangatnya kita lillah, ya bukan karena yang lain loh, mau dicaci, mau dimaki, mau dipuji, itu nggak akan mengendorkan semangat kita. Ini tolong Aska semuanya, orang rata-rata semangat berbuat itu ketika dipuji, tapi begitu dikritik, begitu dimaki, begitu dicaci, iya kan, rata-rata kelepek-kelepek, kan begitu kan. Nah, kalau motivasinya semua perbuatan itu lillah, maka dia dipuji nggak merasa bangga, karena dia bisa berbuat baik, karena hakikat yang membuat ia berbuat baik kan Allah. Iya kan? Orang mencaci maki, kalau kita menyikapinya benar, itu cara Allah untuk menghapus dosa kita. Bisa dipahami nih? Weh, dengerin, bawa ngomong mulut lu. Ini anak-anak kenapa pada ribut? Umpamanya, ya karena anak-anak belum paham, maka latihan untuk paham. Itu kaitannya waktu minabil qadari khairihi wasar. Kita iman dengan qadha dan qadarnya Allah, baik qadha dan qadar tadi baik atau buruk. Oh ini beratnya luar biasa. Oke, wa amal muraqabah, oke besok. Udah, akan mau zikir mana kita? Ngalor ya nggak? Udah sementara ini dulu. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.